Saudara, industri holistic wellness terus berkembang di tanah air dan di mancanegara. Lantas seberapa besar potensi industri holistic wellness Indonesia untuk terus dikembangkan? Kita akan bahas dengan perusahaan PT Mustika Ratu Tbk yang telah berhasil memasarkan produk-produknya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Di Indonesia Business Leadership bersama saya, Patricia Susanto. PT Mustika Ratu Tbk, perusahaan jamu dan kosmetik terkenal di Indonesia. Produk-produk Mustika Ratu tidak hanya terkenal di dalam negeri saja, tapi juga sudah dipasarkan ke luar negeri seperti Kanada, Hong Kong, Irak, Malaysia, dan negara lainnya. PT Mustika Ratu Tbk semula hanyalah sebuah industri rumahan yang didirikan tahun 1975 oleh Muriati Sudipyo. Tidak butuh waktu lama, nama Mustika Ratu semakin terkenal di tanah air. Perseroan memiliki visi untuk terus mengembangkan industri perawatan, kesehatan, kebugaran, dan kecantikan penampilan paripurna holistic wellness. Menghidupkan kembali warisan tradisional ini dengan tetap mengandalkan tumbuhan dari alam, tapi diproses dengan teknologi tinggi. PT Mustika Ratu menghasilkan produk dengan kombinasi budaya alami dan modern. Produk holistic wellness telah diterima secara universal. Tidak puas sampai di situ, Perseroan berkomitmen menjadikan Mustika Ratu masuk kategori merek internasional dalam prinsip heritage, holistik, dan harmoni. Saudara, kita kembali di Indonesia Business Leadership. Bersama saya adalah Bapak Bingar Egidius Situmorang, Presiden Direktur dari PT Mustika Ratu Tbk. Selamat malam, Pak. Dan juga Ibu Kusuma Indah Anjani, Direktur Pengembangan Bisnis dan Inovasi dari PT Mustika Ratu Tbk. Selamat malam, Bu Ajeng. Selamat malam, Ibu. Panggilan akrabnya Bu Ajeng dan Pak Egi ya? Betul. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung di Indonesia Business Leadership pada malam hari ini. Nah, kita ingin berdiskusi nih Pak, pada hari ini kita melihat tren pengembangan industri holistic wellness. Kita juga melihat bahwa Mustika Ratu sudah 45 tahun terus berkembang dan spesifik menggeluti industri holistic wellness ini. Bisa dijelaskan Pak Egi, sebenarnya apa sih ini holistic wellness ini Pak? Baik, jadi mungkin sekaligus mengklarifikasi dulu bahwa sebenarnya mungkin selama ini masyarakat berpikir bahwa Mustika Ratu itu perusahaan kecantikan. Nah, sebenarnya Mustika Ratu sejak 45 tahun yang lalu didirikan oleh pendiri kami, Ibu Muriati Sudipyo, itu sebagai perusahaan yang ada di holistic wellness. Jadi ada beauty, ada health and wellness. Nah, bahkan definisi beliau untuk kecantikan itulah kecantikan yang paripurna, kecantikan luar dan dalam. Apa maksudnya kecantikan luar dan dalam? Kecantikan dalam mesti harus sehat, ya kan? Jadi dengan kesehatan badan dan jasmani dan rohani akan keluarlah kecantikan yang kemudian tentunya di bagian luarnya ada menggunakan personal care, produk kosmetik yang berbahan herbal asli Indonesia. Nah, itu sebabnya Mustika Ratu memproduksi itu produk-produk bukan hanya jamu personal care dan jamu kosmetik, tapi juga jamu beverage, minuman jamu yang memang untuk memberi kesehatan. Juga jamu tea yang banyak dikonsumsi bukan hanya di Indonesia, bahkan juga jamu suplemen untuk menjaga kesehatan, imunitas, dan juga untuk energi booster. Jadi memang benar-benar holistik sekali. Jadi dari dalam bisa tercapai keluar juga ya, gitu ya Bu Ajeng ya. Bu Ajeng kan di bagian inovasi Bu. Nah selama ini bagaimana nih kita mempunyai inovasi-inovasi baru dan juga kalau konsumer Indonesia itu kan mencarinya harganya yang terjangkau, kualitasnya harus bagus ya sekarang dan juga mudah dicapai dan mudah didapat di mana saja. Ini bagaimana nih sebenarnya tantangan industri seperti ini seperti apa nih Bu Ajeng? Baik, Ibu Pet. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang inovasi, memang banyak tacit knowledge yang juga diturunkan oleh founder kami, Ibu Dr. B.R.A. Muriati Sudipyo, bahwa pertama-tama kami harus konsisten melakukan research pasar, seperti apa kebutuhan masyarakat saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasikan dan mengutilize teknologi dan juga sains yang semakin maju, dan menggabungkannya dengan heritage
Indonesian Heritage, kekayaan alam Indonesia, serta secret recipe yang sudah diberikan turun-menurun antar generasi. Nah, dari situ akhirnya kami kemas dan kembangkan untuk menjadi sebuah produk yang menginovasi dan memberikan dampak benefit kepada masyarakat dengan tujuan jangka panjang. Oke, kalau secret recipe-nya itu sendiri seperti apa sih membuat Mustika Ratu atau produk-produk Indonesia selalu dicari di mancanegara? Itu apa sebenarnya secret recipe-nya ini seperti apa nih Bu Ajeng? Sebenarnya kalau kita bicara tentang secret recipe, founder kami sendiri juga memiliki life experience, di mana beliau juga tinggal di kerajaan sejak berumur 3 tahun bersama kakek beliau yang merupakan Raja ke-10. Di situ beliau mempelajari resep-resep yang digunakan oleh raja-raja dan ratu-ratu zaman dahulu untuk merawat kecantikan. Seperti yang Pak Egy tadi bilang, yaitu secara paripurna baik dari dalam dan dari luar. Dan dari situ diturunkan, di setiap produk-produk Mustika Ratu, kami pasti memiliki bahan asli Indonesia. Selalu ada bahan asli Indonesia, biarpun sampai yang di produk-produk yang diekspor ke mancanegara. Semuanya. Apa saja Pak keunggulan kalau kita masuk ke mancanegara itu, kenapa mereka memilih produk-produk Indonesia sebenarnya Pak Egy? Ya kalau kita lihat sekarang kan, jadi sebenarnya saat ini bahwa udah jelas produk Mustika Ratu dari dulu memang manfaatnya memberikan kesehatan dan tentunya juga pasti halal gitu ya. Nah itu yang dilihat oleh para pembeli maupun juga konsumen dari luar negeri, bahwa produk-produk kita itu apalagi dengan saat ini kan back to nature itu kan jadi semacam new buzz gitu ya. Jadi itu benar-benar diminati di luar negeri. Misalnya kalau kita bicara beberapa contoh ya, di Middle East itu slimming tea kita atau disebut di sana jamu tea itu benar-benar diminati. Jadi kita tuh bisa ship in containers ya kan, sekali ngirimnya banyak sekali gitu. Di Irak misalnya itu mereka meminati sekali halal personal care dan cosmetics. Jadi kita juga jual banyak, bahkan kita punya beberapa Mustika Ratu stores di Irak, dedicated Mustika Ratu stores gitu ya. Oke, Dan, di mall-mall di Iran nih Pak? Ya, Irak. Di Irak, oke. Irak, dengan partner kita itu membukakan toko-toko khusus menjual produk-produk Mustika Ratu. Bahkan di Europe, di Germany, itu ada dentist yang sengaja meresepkan toothpaste dan mouthwash daun sirihnya kita gitu. Tentunya itu karena ada penelitian kan bahwa daun sirih, ekstrak daun sirih sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah kanker mulut ya kan. Nah, jadi sebenarnya bahkan ke Amerika gitu ya, herbal tea ataupun jamu rempah-rempah, teh rempah-rempah itu sangat diminati di US dan Kanada gitu. Jadi memang produk kita sudah di mana-mana, apalagi di Malaysia ya, pastikan tetangga gitu, boleh dikatakan budayanya sama gitu. Wah, itu sangat diminati, termasuk misalnya jamu selapan yang buat perawatan ibu-ibu melahirkan gitu ya, perawatan paripurna juga kan. Wah, itu laris banget di sana. Paling salah satu yang diminati ya Pak. Nanti kan kalau kita bicarakan holistic wellness paripurna dari luar dan dalam gitu, dari dalam dan luar gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat tren industrinya ini sendiri, perkembangannya itu seperti apa sih Bu Ajeng? Baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang global wellness juga dikutip bahwa saat ini industri wellness itu juga sudah di-value tahun 2019 sekitar 4,5 triliun USD. Nah, dan memang di sini dilihat bahwa yang paling diminati itu juga personal care dan juga anti-aging. Jadi memang kalau kita bicara Mustika Ratu, memang sejak awal berdiri kita memang sudah melakukan itu sebagai bagian dari soul business kami yang ingin kami hadirkan kepada masyarakat. Tentu dengan masa sekarang di mana masyarakat juga semakin peduli dengan menjaga kesehatan, ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar. Nah, boleh silakan Pak Egy, ya, silakan. Saya nambahkan sedikit. Ini khusus buat beberapa survei di Indonesia gitu ya. Jadi ini ada survei yang setelah pandemik ini, satu survei mengatakan bahwa 70% dari masyarakat itu mengatakan bahwa lifestyle mereka berubah. Di mana salah satu dari lifestyle yang berubah itu adalah lebih dari setengah, 53% persisnya mengatakan bahwa harus sekarang menggunakan suplemen termasuk jamu. Dah, mereka melihat jamu ini bukan hanya sebagai suplemen biasa, tapi immune booster. Oke, jadi kita punya data-data itu yang semakin meyakinkan kita bahwa jamu ini mempunyai masa depan yang baik, terutama di new normal, untuk menjadi nanti new lifestyle. Jadi even setelah pandemik pun, lifestyle untuk meminum jamu ini akan bertahan terus. Itu yang membuat kita yakin bahwa jamu harusnya kita kembangkan terus, bukan hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri.
Kadang-kadang cuma kan kalau kita konotasi jamu itu kan pasti ada yang old style lah ya. Zaman dulu lebih ke nenek-nenek kita atau tidak adalah orang-orang yang sangat concern dengan kesehatan, bukan mainstream ya. Nah, itu bagaimana tuh cara merubah, apakah ada perubahan lifestyle tersebut nih? Ya. Baik, kalau misalnya kita bicara tentang jamu, sekarang ini memang perkembangan teknologi semakin maju sehingga memungkinkan juga inovasi melahirkan format-format modern. Dan bukan hanya formatnya, baik dari yang tadi harus digodok, sekarang bisa melalui teh dan juga kaplet. Dan juga dari segi rasa, contohnya di Mustika Ratu kami juga menghadirkan jamu, itu memang inovasi di mana kami hadirkan jamu fusion. Sehingga bisa dinikmati dengan rasa-rasa yang unik, seperti contohnya koko pandan latte atau turmeric yang memang di luar negeri juga sudah mulai tren yang ada dengan kopi ini juga. Silahkan Pak Egy. Menarik sebenarnya. Jadi bahkan nih dalam kita mengembangkan jamu ini ya, ini kan memang benar-benar new line-up-nya Mustika Ratu lah. Kita itu bekerja sama dengan misalnya barista kopi juara dunia untuk membantu kita meracik. Jadi campuran-campuran tadi Bu Ajeng sampaikan itu kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan juga bersama dengan beberapa chef terkenal di hotel-hotel ternama gitu untuk kemudian menggunakan bahan-bahan jamu dalam masakan mereka, dalam cuisine-nya mereka gitu. Dan itu it turns out gitu, ini enak sekali kok, beda gitu. It gives you a new taste gitu kan. So jadi kita semakin yakin, oke, kita harus kembangin nih. Bukan hanya untuk minuman yang ready to drink, tapi juga bisa menjadi nanti contoh berusaha untuk merubah atau mentransisikan lah ya orang-orang mungkin di orang luar yang sering minum liker, kalau mungkin nanti di mix dengan jamu, nah itu sebagai transisi. Sampai nanti kemudian rasa jamu mereka bisa diterima lidahnya, nanti kemudian bisa terbiasa minum jamu. Nah, hal itu yang kita lakukan bersama tentunya dengan berbagai pihak. Oke, sangat menarik sekali nih Pak. Nanti memang di Mustika Ratu terkenal juga dengan jiwa innovation ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya Pak ya. Kita break dahulu, kita akan bahas tentang inovasi-inovasi di Mustika Ratu di segmen kita berikutnya. Sebagai industri nasional di bidang pengolahan produk herbal baik untuk kecantikan maupun kesehatan, produk Mustika Ratu dibuat dari bahan alam Indonesia yang berkualitas, di bawah pengawasan tim quality control secara ketat, dan diproduksi dengan standar manufacture GMP dan halal. Mustika Ratu selalu berkomitmen menjadi trendsetter dalam melakukan inovasi dan menghadirkan produk dengan kearifan lokal yang efektif. Mustika Ratu selalu berinovasi dalam menghadirkan produk-produk yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Terutama di masa pandemi saat ini, kami terus berkomitmen untuk berkontribusi menghadirkan produk-produk yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh masyarakat Indonesia sehingga dapat beraktivitas tanpa cemas. Bersamaan dengan meningkatnya upaya menjaga kesehatan, tren belanja masyarakat di kategori produk kesehatan menjadi kategori yang paling laris saat ini. Tren mengkonsumsi jamu meningkat di masyarakat dan menjadi lifestyle. Mustika Ratu sebagai pionir produk yang lekat dengan khasiat yang menyehatkan, membantu menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah berbagai macam penyakit untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Pak Egy, Presiden Direktur dari PT Mustika Ratu Tbk, dan juga Mbak Ajeng, Direktur Pengembangan Bisnis dan Inovasi PT Mustika Ratu Tbk. Kalau kita melihat Mustika Ratu itu tidak jauh-jauh dari Ibu Muriati Sudibyo, yang menurut saya adalah salah satu living legend Indonesia ya. Itu kan kelihatan sekali produknya yang digunakan sampai sekarang juga beliau masih sangat anggun dan sangat menawan. Itu sebenarnya salah satu kuncinya adalah inovasinya juga. Sejauh mana sih spirit innovation ini ditularkan di organisasi? Sebetulnya spirit organization dan juga kreativitas itu diturunkan di setiap
karyawan Mustika Ratu. Jadi kami membuka ide ini luas kepada siapapun bisa memberikan. Dan juga spirit ini memang juga diikuti dengan adanya riset. Jadi riset yang berkelanjutan, bagaimana cara kita bisa membuat sebuah inovasi, ini ada suatu ajaran dari Ibu Mur yang ditanamkan dalam value perusahaan, inovasi yang dapat bertahan lama, membawa banyak benefit. Contohnya sampai dengan sekarang Ibu Pet, itu ada produk-produk Mustika Ratu seperti Slimming Tea ya Bapak Egi, Slimming Tea dan juga UHT, jamu yang dikemas dalam UHT, yang sudah lebih dari 20 tahun, lebih 30 tahun masih di tengah-tengah kita. Nah ini merupakan inovasi, salah satu inovasi pertama di mana jamu bisa dikemas dalam bentuk UHT dan bisa dibawa kemana-mana. Nah ini merupakan salah satu contoh. Dan spirit ini memang ditanamkan oleh beliau ke dalam core perusahaan dan setiap karyawan di Mustika. Itu kan kalau kita bilang core perusahaan, kalau Mustika Ratu kan mulai dari hulu ke hilir kan tantangannya juga cukup banyak ya. Pak Egi, kalau kita melihat Mustika Ratu itu kan berhubungan dengan banyak pihak. Nah, mulai dari petani sampai juga dengan konsumen, dan konsumennya makin lama makin pintar ya Pak ya. Betul. Nah ini apa sebenarnya yang dilakukan di organisasi menjawab tantangan tersebut Pak? Oke, jadi yang pertama tentunya kita harus memastikan bahwa semua inovasi maupun transformasi yang Mustika Ratu lakukan itu pivoting ke purpose-nya Mustika Ratu. Jadi dari sejak awal Mustika Ratu itu dibangun untuk memastikan semua produk, service maupun wellness treatment seperti yang diberikan melalui spa-nya Mustika Ratu ya, House of Mustika Ratu, Taman Sari Royal Heritage, maupun kursus keterampilan Mustika Ratu yang dari LPPMS, itu harus benar-benar memberikan manfaat semuanya untuk memastikan semua konsumen, semua orang itu tetap sehat dan cantik. Jadi selalu harus ke sana, tentunya dengan menggunakan produk-produk yang dari bahan-bahan herbal original Indonesia. Ya kan, dan diracik seperti tadi dengan secret recipe. Nah, dalam melakukan itu kita, saya mengatakan ini ada termsnya sih. Dalam melakukan semua itu ada terms yang kita ingin mendorong, sebenarnya ada yang namanya jamunomics. Jadi ada ekosistem sebenarnya yang kita ingin bangun sehingga industri ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Jadi inovasi ini bukan hanya untuk Mustika Ratu per se, tapi untuk ekosistemnya, di mana nanti tentunya para petani mendapat manfaat karena semakin berkembang jamu industrinya, maka tentunya semakin banyak bahan baku yang kita perlukan dari petani. UMKM pasti, karena tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri, kita perlu kerjasama dengan mereka juga. Nah seperti tadi jamu, kalau jamu berkembang, kemudian nanti kita akan kembangkan dengan menjadi semakin banyak resellers. Nah sehingga demikian banyak orang yang menjadi entrepreneurs, ya kan, menjual jamu kepada lingkungannya, kepada komunitasnya. Nah, kan pengiriman jamu bisa sekarang melalui online. Jadi nanti bisa abang-abang ojol semakin banyak juga penghasilannya, gitu ya. Dan tentunya ya para pekerja, jadi semua. Jadi itu yang kita lihat bahwa sebenarnya inovasi yang kita lakukan itu harus benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, menjadi rahmat dan berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya inovasi bukan hanya di produknya saja, tapi juga di organisasinya secara keseluruhan gitu ya Mbak Ajeng ya. Silakan, ada yang mau ditambahkan. Sebetulnya Bu Pet, saya ingin menambahkan bahwa dalam perjalanan kami juga menciptakan inovasi, salah satu kuncinya juga adalah dengan kolaborasi. Jadi kami juga melakukan banyak kolaborasi seperti yang Pak Egi katakan sebelumnya dengan UMKM, atau bahkan di bidang wellness kami juga berkolaborasi dengan multiklinisi, memang untuk memperkuat inovasi yang dapat dihasilkan. Dan kami percaya dengan melakukan banyak kolaborasi ini bisa menghasilkan produk-produk yang membawa banyak manfaat. Ya. Juga satu hal sih, jadi teknologi digital. Ya, kita benar-benar nih salah satu, kan ada 4 pilar transformasi kita kan. Satu tentunya berhubungan dengan produknya, jadi memperkuat health kategorinya. Yang kedua ekspansi di channel distribusinya, jadi termasuk ekspor. Nah yang ketiga nih, pemanfaatan teknologi dan digital. Jadi kita mendistribusikan produk kita tidak semata-mata hanya melalui distributor, ya itu juga, tapi juga banyak platform online ataupun omnichannel kita juga maksimalkan. Jadi seperti sekarang kan pasti ada EB2B, EB2G, terus kemudian juga bahkan masuk ke grosir melalui platform grosir, ke retail, ada e-warung, ada nama-nama tertentu yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Kita benar-benar kerjasama dengan mereka semua. Karena kita sekali lagi ingin menghidupkan ekosistemnya lengkap ya Pak. Harus kemana-mana gitu, dan semua harus berbagi manfaat. Dan menciptakan tren baru bahwa jamu ini sebenarnya lifestyle yang sustainable. Betul. Nah nantinya kan bisa begini Bu, jadi ngejamu harusnya sebanding dengan ngopi. Nah, jadi why not ya kan?
Karena kalau kita Menarik ngomongin sih itu. tentang ini, sebenarnya jamu itu kan aset warisan budaya ya, dan memang harus diteruskan ke generasi selanjutnya dan selanjutnya untuk dijaga gitu, aset warisan budaya Indonesia. Nah ini memang salah satu cara kita, jamu fusion, jamu seperti yang Pak Egi katakan, untuk memperkenalkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Dan juga kalau kita bilang sebenarnya kita bicara tentang superfood nih tren sekarang, itu banyaknya adalah asli Indonesia sebenarnya rempah-rempahnya. Gitu. Apa yang dilakukan nih Bu Ajeng untuk mengikuti mengikuti tren dari superfood ini sendiri sebenarnya? Oke, jadi kalau sekali lagi Bu Pet, sebetulnya kalau kita ngomongin tren, sebenarnya itu sudah ada di Mustika Ratu sejak lama nih. Oke, jadi bukan tren ya? Jadi memang sebenarnya sudah menjadi soul kami. Udah gitu, soul ya, oke. Healthy living itu adalah soul-nya. Purpose-nya. Betul. Jadi contohnya di luar, nanti saya akan masuk ke dalam produk wellness dan health, tetapi contohnya dalam produk kosmetik. Produk kosmetik kami itu, Beauty Queen by Mustika Ratu, mengandung superfood, moringa. Jadi memang yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi sehingga kosmetik ini memberikan skincare benefits. Dan itu merupakan salah satu inovasi yang kami hadirkan ke tengah masyarakat. Nah di luar itu memang juga yang terbaru yaitu Herba Muno Plus yang nanti juga akan dibahas. Itu kami memang menggabungkan banyak sekali superfood di dalamnya. Dan tentu dikemas dalam modern format, dalam kaplet yang nantinya bisa dibawa oleh masyarakat kemana-mana dan menjaga dalam masa new normal. Oke. Kalau kayak seperti Herba Muno Plus, itu berarti kan minuman herbal atau jamu tuh sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya kan ya tetap bisa jamu suplemen, mungkin kita manggilnya lebih tepatnya. Itu kan Herba Muno Plus itu imunomodulator yang terbuat dari bahan-bahan herbal asli Indonesia dan manfaatnya memang bisa membantu untuk meredakan simptom-simptom yang berhubungan dengan COVID-19, gitu kan. Jadi itu yang membuat itu kita sangat yakin bahwa harapan kita ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa di saat pandemik saat ini. Setelah dari terutama dengan banyaknya juga testimoni teman-teman yang telah mencobanya dan kita sangat yakin nih akhirnya kita bukan akhirnya ya, kita bisa nih memberikan kontribusi yang baik di saat pandemik dengan satu produk yang tetap berakar pada kekayaan alam Indonesia, tapi benar-benar bisa membantu menjawab permasalahan yang saat ini kita hadapi bersama. Oke, silakan. Kalau kita bicara tentang superfood ya, Ibu Pet, mungkin ini sedikit kembali lagi gitu. Jadi karena kita tadi bicara tentang produk, sebenarnya Mustika Ratu juga memiliki servis, yaitu servis spa. Nah di dalam servis spa ini memang tercakup holistic wellness, konsep yang sebelumnya ditanamkan. Jadi ada perawatan di dalam setiap stages kehidupan dari anak-anak, remaja sampai dewasa, baik untuk pria dan wanita. Dan di situ dihadirkan dengan bahan-bahan superfood yang dikenal dengan superfood dan juga tentunya asli Indonesia dan memiliki resep rahasia yang sudah diturunkan. Oke, jadi lengkap itu ya. Kalau kita bicara holistic wellness kembali lagi itu adalah dari dalam dan dari luar dan dari waktu kita kecil sampai kita dewasa nantinya. Baik, Pak Egi, Mbak Ajeng, terima kasih atas waktunya. Kita akan diskusi panjang lagi nanti tentang inovasi terbaru dari Mustika Ratu yaitu Herba Muno Plus dengan Bu Yuni dari Mustika Ratu juga. Terima kasih. Kita akan kembali lagi. Tapi ternyata ada produk dari Mustika Ratu yang namanya Herba Muno. Ini sangat membantu saya dalam kebagusan saya memakai jamu-jamu. Saya cukup makan pagi sehari dan malam sekali. Konsumsilah Herba Muno
supaya tubuh kita sehat dan imun kita naik. Saya sempat dinyatakan terinfeksi COVID-19. Waktu selama kondisi seperti itu, kami sekeluarga mencoba untuk minum Herbamuno Plus. Alhamdulillah, kami merasa daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Jadi menurut saya dan keluarga, Herbamuno Plus pilihan yang tepat sih di masa pandemi COVID-19 ini. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya kali ini adalah Ibu Yuniastuti Kusuma Putri, Direktur Pemasaran PT Mustika Ratu Tbk, dan juga Dr. Telly Kamelia, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam Ibu-ibu dan Bu Dokter. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Dr. Telly, terima kasih atas waktunya. Kita tahu dokter masih ada di rumah sakit ya saat ini, dan kita ingin berbincang-bincang sebentar ya Dok ya. Iya, silakan. Nah Dok, ini kan kita tahu juga selama adanya pandemi COVID ini kita harus mempunyai imun yang lebih daripada sebelumnya. Nah bisa dijelaskan nggak Dok, sebenarnya imun yang lebih itu yang seperti apa sih Dok? Iya, kita berbicara bahwa pada saat kondisi COVID kita butuh tidak hanya sehat. Jadi sehat ini dalam arti sehat secara fisik, mental, dan sosial. Tetapi juga kita membutuhkan bahwa fisik kita itu butuh bugar. Jadi bugar ini artinya kita akan tetap kuat, memiliki energi, tetap semangat. Dan ketika kita melakukan aktivitas, kita tidak akan cepat loyo dan bisa dapat mempunyai tenaga lagi untuk aktivitas berikutnya. Nah tentu saja akan berbeda pada zaman pandemi dengan sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi kita belum melonjak kasus infeksi, terutama untuk coronavirus 19. Tapi ketika angka penderita COVID-19 itu akan naik, di sekitar kita sudah banyak orang tanpa gejala, maka kita memerlukan suatu peningkat daya tahan imun yang kita sebut imunomodulator. Kenapa? Supaya kita tidak cepat sakit, ya. Nah, imunomodulator ini kita harapkan bisa menambah, merangsang, memodifikasi respon imun, memodifikasi respon imun kita supaya dapat meningkatkan pertahanan imunitas tubuh kita, terutama ketika virus banyak bertebaran berada di sekeliling kita. Jadi kita berbicara ini adalah untuk meningkatkan baik imunostimulan, jadi untuk meningkatkan sistem imun kita, dan kita juga secara bijaksana akan mengambil bahan-bahan alami Indonesia untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sebagai imunostimulan, perangsang imun maupun imunomodulator. Oke, jadi memang harus ada tambahan ya, jadi Dok ya, tidak hanya cuci tangan, pakai masker, tapi juga harus ada tambahan-tambahan lain. Kemarin kita sempat diskusi ya Bu Yuni ya, karenanya kalau Bu Yuni punya resep sendiri lagi ya selain dari 3M ya Bu Yuni. Iya betul Bu Patricia, selamat malam. Jadi kalau selama ini kan kita tahunya 3M ya Bu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah dari kami menambahkan 1M lagi Bu, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu yang resep dari kami. Lalu apa sih yang kita bisa lakukan? Biasanya ini mengkonsumsi suplemen, Ibu. Makan yang teratur ya, makan bagus, tapi mengkonsumsi suplemen salah satunya. Nah, bisa dijadikan alternatif adalah Herbamuno Plus. Ya. Apa itu Bu? Kalau, bisa diceritakan ya, sedikit tuh Bu? Iya. Adalah inovasi terbaru dari Mustika Ratu yang merupakan 100% natural imunomodulator. Jadi terbuat dari bahan-bahan alami. Kan kita tahu ya beberapa tahun belakangan ini semakin meningkatnya gaya hidup sehat di masyarakat. Nah sejalan dengan itu maka semakin juga sadarlah masyarakat akan solusi herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Nah dari Mustika Ratu ini merupakan komitmen untuk memberikan holistic wellness solutions. Diluncurkanlah
Herbamuno Plus yaitu suplemen jamu dalam bentuk kaplet, jadi praktis. Oke, saya boleh nanya ke Dokter Teli nih. Kadang-kadang kalau kita meminum suplemen itu, sedangkan kita juga meminum obat-obatan yang lain, itu bagaimana sih kita tahu nih sebagai orang awam ya bahwa suplemen ini baik dikonsumsi untuk kita semuanya. Itu seperti apa nih patient safety-nya, Dokter Teli? Seperti yang kita ketahui bahwa harus bijak memilih bahan suplemen yang akan dikonsumsi. Pertama, kita harus tahu kandungan atau ingredients dari bahan-bahan alami atau bahan herbal yang akan kita gunakan. Nah, bahan itu harus tercantum di ingredients atau kandungan dari label yang ada. Dan kedua, kita harus tahu juga bagaimana ada izin yang dikeluarkan oleh Badan POM mengenai efikasi dan keamanan, jadi patient safety-nya. Jadi suatu bahan herbal itu bahkan bagus kalau dia aman, bermutu, dan juga terbukti khasiatnya, terbukti daya gunanya. Dan tentu saja kita juga harus ada izin edar Badan POM serta izin kehalalan, karena terkait mungkin karena sebagian besar rakyat Indonesia memang Muslim, maka memang paling baik ada izin kehalalan juga dari LPPOM MUI ya. Kemudian berikutnya adalah bahan herbal ini komposisinya kita harus lihat kemasannya baik atau tidak, sudah terbuka atau tidak. Kemudian tidak berbau, tidak berwasa, tidak berwarna, tidak berjamur, tidak diterima dalam keadaan basah, maka kebersihannya harus terjamin. Dan ketika kita harus mengkonsumsi bahan herbal, kita juga harus tahu bahwa apakah kita sendiri mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Contoh, kalau kita mempunyai komorbid penyakit ginjal ataupun penyakit hati, tentu saja obat-obat ini atau bahan alami atau herbal ini akan mengalami metabolisme di dalam tubuh ya, lewat hati dan dibuang ke ginjal. Maka kita harus bijak dan harus berkonsultasi kepada dokter apakah ini aman atau tidak. Okay. Dan ketika harus konsumsi dengan bahan obat-obat yang dari dokter harus dijarak. Jadi sebaiknya kita menyarankan untuk membuat jarak ya minimal 2 jam untuk mengkonsumsi herbal sebagai suplemen atau terapi maupun obat untuk penyakitnya sendiri. Oke, baik, jadi memang boleh dikonsumsi, tapi kita ada tadi BPOM, halal, dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh industri ya Bu Yuni ya. Dari industri sendiri apa nih edukasinya kepada masyarakat untuk patient safety dari herbal suplemen? Iya, pastinya seperti tadi Dr. Teli sudah menyampaikan, jadi pertama-tama masyarakat harus cek apakah ada izin edar dari Badan POM. Nah, lalu yang berikut seperti tadi juga saya sampaikan dan juga Dr. Teli juga sempat menyampaikan adalah kita juga harus cek apakah bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu juga aman. Nah, kalau misalnya saya kaitkan misalnya dengan Herbamuno Plus, maka jika kita cek, oh itu mengandung bahan alami dari kekayaan alam Indonesia yang sudah terbukti secara empiris khasiatnya. Jadi bahkan 5 dari bahan alami tersebut sudah ada di buku Ibu Dr. B.R.A. Muriatisudibyo 20 tahun yang lalu yang bertajuk Alam Sumber Kesehatan. Jadi sudah terbukti secara empiris khasiatnya. Lalu pastinya kita juga melihat apakah ada logo halal karena memang di Indonesia mayoritas adalah Muslim. Jadi kita sangat memperhatikan bahwa produk tersebut halal apalagi kalau yang dikonsumsi. Dan pasti juga ada beberapa hal lain yang kita cek, misalnya apakah pabriknya tersertifikasi ISO atau GMP, seperti itu. Dan jangan lupa juga kemasannya jangan rusak. Jadi itu yang kami juga selalu mengedukasi kepada masyarakat. Jadi benar-benar harus utuh ya, kemasannya utuh dan masih bisa dikonsumsi secara reguler biarpun kita bisa ada tadi resep dengan dokter. Nah sebenarnya kalau kayak seperti produk-produk yang Ibu miliki dari Mustika Ratu Bu Yuni, itu suplemen itu untuk prevention atau untuk bisa penyembuhan sih Bu sebenarnya Bu Yuni? Iya, jadi Bu Patricia pertama-tama karena mengandung herbal, jadi kita penggunaannya tuh bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya untuk prevention, contohnya 2 kaplet 2 kali sehari.
Tapi kalau sudah ada simptom-simptom, nggak enak badan, itu bisa ditingkatkan dosisnya. Jadi 3 kaplet sekali minum 2 kali sehari. Kalau misalnya sudah lebih lagi nggak enak badannya, itu bisa 3 kali sehari 3 kaplet. Khusus untuk Herbamuno Plus ini, karena mungkin saya boleh bercerita, kandungannya itu terdiri dari sambiloto yang merupakan antivirus, anti demam, dan juga imunomodulator dan hepatoprotektor. Lalu meniran juga merupakan imunomodulator. Lalu jambu mete, daun jambu mete ini juga meredakan diare kalau misalnya kita sedang agak tidak enak ya perutnya. Lalu merupakan bronchodilator dan juga anti nyeri. Tidak kurang lagi ada akar manis. Akar manis ini meredakan batuk, sesak napas, dan juga bersifat sebagai ekspektoran. Dan last but not least ada jahe emprit yang kita semua tahu keistimewaan jahe. Nah, jahe emprit yang di dalam Herbamuno Plus ini bukan hanya mengatasi mual dan muntah, tapi juga bersifat sebagai imunomodulator dan gastroprotektor. Jadi sebenarnya Herbamuno Plus ini bisa digunakan both sebagai prevention maupun remedy, tinggal disesuaikan dengan anjuran yang kami berikan. Oke, jadi baik. Ya Sangat ini ya Bu ya, sangat holistik sekali solutionnya. Nanti kita akan diskusikan lagi juga dengan salah satu penyintas dari COVID-19 ini ya. Di segmen berikutnya kita break dulu, dan terima kasih sekali Dr. Telly dan selamat bertugas Dr. Telly. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kembali lagi di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Ibu Yuniastuti Kusuma Putri, Direktur Pemasaran dari PT Mustika Ratu Tbk, dan sekarang kita ditemani oleh Ibu Rita Alvarizi, penyintas COVID-19. Sebelum saya ke Bu Rita, saya tuntaskan dulu dengan Bu Yuni ya. Bu Yuni, salah satu gerakan yang Ibu miliki atau Mustika Ratu miliki adalah Imun Kuat Indonesia Sehat. Itu gerakannya seperti apa sih, dan proyek-proyeknya apa saja Bu Yuni? Silahkan. Ya, pertama-tama kami sangat gembira bahwa setelah kami meluncurkan Herbamuno Plus, kami banyak sekali mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dan bahkan baru-baru ini kami mendapatkan Top Innovation Choice Award sebagai kombinasi sains, teknologi, dan nature dalam satu produk untuk tingkatkan imunitas di era new normal dengan harga terjangkau. Jadi memang komitmen Mustika Ratu adalah untuk menyediakan produk ini yang bisa membantu masyarakat dengan distribusi yang luas dan dengan harga terjangkau. Nah, yang kami sudah lakukan selama ini adalah memberikan kontribusi dan mendukung kepada masyarakat yang membutuhkan di dalam lini kerjanya. Salah satunya adalah rekan media yang memang setiap hari kita tahu bahwa harus mencari berita, baik itu pagi, siang maupun malam. Dan juga kepada pesantren-pesantren. Dan bukan hanya itu saja, dengan produk kami yang lain yaitu sanitizer, kami juga berkomitmen memberikan 2,5% dari hasil penjualan untuk diberikan kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim maupun kaum duafa. Dan dengan harapannya adalah kami mendukung protokol kesehatan dari pemerintah untuk menciptakan imun kuat Indonesia sehat. Jadi benar-benar harus meningkatkan imun kuatnya dulu ya Bu ya, Bu ini ya. Nah, kita ingin ke Bu Rita nih, ingin mendengarkan juga cerita beliau tentang waktu menderita COVID ya Bu ya. Dan kemudian menemukan Herbamuno Plus ini sendiri Bu. Bisa diceritakan Bu Rita secara singkat Bu? Iya, jadi awalnya kami memang ketika terinfeksi COVID dan kami menerima kenyataan bahwa saya bersama 14 keluarga besar saya semuanya terkena COVID. Dan kami harus menjalani di Rumah Sakit Muwardi bersama-sama semuanya. Kami cukup shock dan kami cukup sangat gelisah, dan itu buat kami sekeluarga sesuatu yang membuat kami sangat was-was sekali. Sampai pada hari keempat, alhamdulillah Mbak Putri menelpon saya dan beliau memberikan satu info tentang Herbamuno, di mana waktu itu kebetulan kami sekeluarga itu memang sangat-sangat butuh sekali support atau dukungan. Nah, sehingga dengan adanya telepon dari Mbak Putri tentang Herbamuno itu buat kami sesuatu luar biasa.
begitu. J. Oke, jadi dengan setelah mendapatkan telepon dan dikirimkan Herbamuno ini apa Bu? Ya. Yang dirasakan berbeda apa Bu Rita? Jadi di awal kita waktu mau masuk rumah sakit itu yang sangat parah itu suami saya. Dia sudah sesek, kemudian sudah lemes sekali, hilang rasa, dan kemudian yang paling parah itu dia sudah nggak kuat berjalan. Sampai dia bilang, Mama, tolong bawa aku ke rumah sakit, aku mau opnam. Dan itu sudah berkali-kali saya masih bilang, Pak jangan, ini pasti cuma tipes. Tapi suami saya bilang, Mama aku nggak kuat. Aku sudah benar-benar, ketika suami saya sudah nggak kuat jalan, dan dia sudah terengal-engal nafasnya, baru beliau atas inisiatif pribadi datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, ya sendirian, terus di swab, ternyata positif. Nah di situ kemudian setelah saya mendapatkan obat dari Mbak Putri ini, Herbamuno, suami saya bilang, Mah, saya ini merasa yakin banget nih, karena obat Herbamuno yang dikirim ini tuh bisa dibaca sama suami saya. Maksudnya bisa dibaca itu suami saya ngerti ini terbuat dari apa, dan yang paling penting ini halal. Sehingga jujur saja memang selama kami di rumah sakit itu banyak sekali dari teman-teman yang support juga ngasih beberapa vitamin, suplemen. Cuma kan suami saya nggak bisa baca, nggak ngerti ini isinya apa, juga nggak paham bahwa ini terbuat dari apa. Dengan adanya Herbamuno yang halal dan memang itu sudah ada di, maaf ini saya bawa, di sini kan ditulis herbal, yang biasa memang kami konsumsi. Contoh misalkan kayak daun sambiloto itu jauh sebelum ada COVID memang saya sudah familiar. Kemudian ada jahe emprit, ada daun jambu mete, itu buat kami, terutama sekeluarga besar kami itu, wes iki wae ora sah liyane. Jadi kami yakin banget dan sangat semangat sekali, dan ketika kita mantep, itu sudah sebagian kita tuh pengobatannya tuh sembuh gitu loh, karena yakin dulu, kita yakin semangat. Jadi obat dari rumah sakit tetap kita konsumsi. Jadi obat-obat dari rumah sakit 1 jam kemudian baru saya minum Herbamuno itu. Jadi subhanallah luar biasa sekali. Dan gitu. Sekarang suaminya malah sudah sehat ya Bu ya? Satu keluarga sehat semuanya. Iya, bahkan yang saya heran ya, kenapa suami saya yang sudah sempat di oksigen, jadi dari Mbak Putri obat itu datang ke rumah sakit itu 4 hari setelah saya di rumah sakit. Dan suami saya masih pakai oksigen dan masih pakai infus. Jadi datang, malam langsung minum 2, pagi minum 2, siang itu suami saya diperiksa dokter, Dok, saya sudah nggak perlu oksigen. Oke. Sedemikian sehatnya, jadi loh, sampai lupa kok sudah, bahkan ketika pulang pun, suami saya duluan pulang. Oke. Saya yang OTG malah belum pulang, suami saya sudah pulang duluan gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Rita, semua inspirationnya juga ya Bu ya, kuat sekali menghadapi permasalahan-permasalahan ini dan sehat terus, dan terima kasih kembali kepada Bu Yuni atas waktunya, dan kita doakan sukses untuk Mustika Ratu dan juga Gerakan Imun Kuat Indonesia Sehat. Kita akan masuk sekarang ke Zen Moment dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, segala sesuatu yang besar berawal dari sebuah tekad. Sebatang pohon besar juga berasal dari sebutir benih. Acap kali, sebuah perusahaan keluarga dimulai dengan awal yang sangat sederhana. Kemudian berkiprah, tumbuh berkembang, berjaya, dan berhasil selamat melewati tantangan zaman. Sementara itu, siklus kehidupan manusia menuntut terjadinya proses suksesi ke generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena organisasi yang baik haruslah realistis dan terus beradaptasi. Mustika Ratu yang didirikan oleh Ibu BRA Dr. Muryati Sudibyo pada tahun 1975 adalah pelopor industri kecantikan dan jamu Indonesia.
sebagai cucu Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-10, sangatlah tepat konsep Royal Heritage yang diusung pada zamannya. Di masa ini, industri kosmetik nasional mengalami tekanan dari produk kosmetik impor, khususnya dari Korea, yang masuk dikawal dengan gelombang Hallyu, yaitu budaya pop Korea. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan harus secepatnya melakukan revisioning, bebenah diri, dan mengembangkan strategi yang jitu. Serta yang penting dan mendasar, meredam isu-isu keluarga dan kerjasama melalui tatanan yang solid. PT Mustika Ratu Tbk yang sekarang dimotori generasi kedua dan ketiga ini tetap dijiwai nyala api inspirasi dan kepemimpinan. Sehingga di masa pandemi sekalipun, inovasi sebagai ciri kepemimpinan terus dilakukan. Seperti contohnya Beauty Queen George's Glow Series dan Herbamuno Plus. Akhirnya perlu diingat, untuk sukses yang berkelanjutan, kita mutlak harus memiliki dua hal: kebijaksanaan dan integritas. Kebijaksanaan adalah memilih jalan yang tepat, dan integritas adalah ketekunan menapakinya. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, AB Susanto.